Iblis itu pernah ngomong begini, ya Rabb, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, demi keistimewaanmu, demi keagunganmu ya Rabb, la azalu ahwi bani adama madamat arwahuhum fi ajzadihim. Iblis itu ngomong begini, ibu bapak, ya Rabb, demi kemuliaanmu, aku tidak akan berhenti, ora bakal gengsir-gengsir sapa ingsun anggenipun ingsun nggodha marang anak putu waya Adam. Saya nggak akan berhenti menggoda semua anak manusia. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruhnya masih ada di dalam jasadnya. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Channel Muhibbin Muhibbat. Yuk jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen ibadah. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirina wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Jami As-Sa'adah, yang mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kondisi kita sehat wal afiat, sehingga bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai untuk bersama-sama sholat subuh berjamaah, sekaligus bersama-sama untuk taklim dalam kajian subuh. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali ngaji kita, Kanjeng Nabi menyampaikan, zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Zayyinu majalisakum, ini kalau pakai bahasa Jawa dulu, pepaesono sira kabeh ing dalem anggone sira lenggahan. Hiasilah tempat kamu duduk. Kita duduk dimanapun, duduk di masjid, duduk di musola, duduk di majelis taklim, atau duduk di warung kopi lah. Duduk bersama kita dengan keluarga, duduk kita dengan sahabat kita, duduk kita dengan rekan kita kerja. Nabi menyampaikan, zayyinu majalisakum bis sholati alayya,
hiasi tempat dudukmu itu dengan baca sholawat padaku. Fa inna sholatakum, karena baca sholawatmu itu nanti nurul lakum yaumal qiyamah, menyebabkan kamu akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan lampu penerang di yaumal qiyamah, ketika kala itu sudah tidak ada matahari, ketika kala itu sudah tidak ada rembulan, kala itu tidak ada bintang-bintang, dan tidak ada lampu yang kita rasakan pada hari ini, maka bersolawatlah kepada Nabi ketika duduk kita dimanapun. Maka diawali kita bersolawat agar kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan cahaya dari Allah bil wasilah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, secara manusiawi agar refresh. Karena kalau udah subuh itu bangun tidur rasanya, kalau di Jawa itu pet-petan, Pak. Apa pet-petan itu, Bu? Tahu nggak Ibu pet-petan itu? Karena mungkin belum ngopi, karena mungkin belum apa-apa, jadi kurang refresh. Tapi kalau dilepas suara kita, mahabbah kepada Nabi, insya Allah. Tentu yang ketiga, ya ini harapan kita agar ngaji kita ada manfaatnya. Yuk bersama. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salam salamullah ala yasin habibillah kaum muslimin serta muslimat, mari perbanyak membaca sholawat agar kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad salat ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, yang kedua begini. Sering kita sampaikan ibadah yang paling hebat itu adalah orang tersebut selalu istiqomah, disiplin. Maka ketika melihat wajah ibu bapak jamaah subuh selalu ada di Masjid As-Sa'adah, bil khusus hari Sabtu, ini yang dikehendaki Allah. Betapa senangnya ketika melihat hambanya istiqamah. Dan kalau sudah bicara sholat subuh seperti ini yang sering kita sampaikan lewat ayat Al-Quran. Bismillah aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail. Dirikanlah sholat ketika matahari itu mulai terbit, siang, sore, ila ghasakil lail, sampai malam. Kemudian wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Ini yang kita sampaikan, secara otomatis akan muncul motivasi diri.
Karena ketika masuk masjid dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, nawaitu an a'takafa fi hadhil masjid. Salam untukmu wahai Rasul, saya nak iktikaf dalam masjid ini ya Rasul. Ketika sudah sholat tahiyatul masjid, sholat sunat fajar, diiringi dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu malaikat mencatat kita semua. Disampaikan malaikat itu ya ta'aqabun, akan bergantian dan waktu gantiannya adalah subuh. Maka ketika subuh, malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang siap untuk menggantikannya. Mereka mendoakan, ya Allah ya Rabb, siapapun yang masuk masjid As-Sa'adah untuk berjamaah, untuk taklim bersama, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan dosanya dan doanya para malaikat itu diijabah, maka dosa kita hari ini diampuni Allah subhanahu. Dan yang saya suka adalah istiqomah, disiplinnya ini loh. Karena kalau saya itu mungkin kurang bisa disiplin, kadang bangun sebelum subuh, kadang juga setelah lewat azan subuh, dan kadang juga bablas subuhnya gitu. Tapi kalau yang di sini kayaknya selalu berjamaah, maka mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, di sini akan kita sampaikan satu kalimat sugesti penyemangat ibadah. Qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aqsiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bid-dunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ila akhiril hadis. Gini, ini Kanjeng Nabi itu saking cintanya kepada umatnya. Kalau kita udah ngomong Nabi cinta kepada umat, ini sering disampaikan hikayah ketika Kanjeng Nabi akan dicabut nyawanya oleh Allah. Kanjeng Nabi sekarat, menjelang diambil nyawanya. Ketika itu malaikat Israel sudah ada di depannya. Ditanya, wahai Israel, mana malaikat Jibril? Oh, beliau ada di langit satu ya Rasul, suruh turun. Singkat kata, setelah turun ditanyakan, wahai Jibril, hari ini aku akan diambil nyawanya oleh Allah bil wasilah malaikat Israel. Kabarkan gembira kepadaku wahai Jibril. Ada 3 hal, tapi salah satu yang jelas adalah, ya Rasulullah, bahwasanya nanti tidak akan ada umat yang masuk surga kecuali umatmu yang lebih dulu setelah engkau ya Rasul. Jadi ketika kondisi apapun itu Nabi, bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bahkan ketika ditarik nyawanya, berbisiklah kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, ummati ummati as-shalah as-shalah as-shalah. Ada muncul umatku, umatku, umatku. Nabi cinta kepada umatnya, saking cintanya muncul beberapa kalimat, beberapa makalah agar umatnya mau melakukan ibadah. Di antaranya ini yang enteng-enteng ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kalau pakai arti kita begini, ngalaikum wajib ing atase sira kabeh, atau ngalaikum netepono sira kabeh. Ngalaikum bila ilaha illallah wal istighfar, wajib bagi kamu untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan astaghfirullahal azim. Fa'aksiru minhuma, perbanyak la ilaha illallah, perbanyak astaghfirullahal azim. Emang apa istimewanya? Qala iblis, iblis itu bicara. Ibu-ibu sudah pernah lihat iblis apa belum, Bu?
Belum. Ini bapak-bapak udah pernah lihat iblis apa setan gitulah. Tapi jangan noleh ke kanan sama ke kiri ya, nanti dikira iblisnya di sebelah kanan. Melihat iblisnya di sebelah kiri ya. Iblis itu makhluk gaib, setan itu ya makhluk gaib. Sampean jangan megang sebelah kanan, oh kayak iblis itu, jangan. Karena iblis itu gaib. Makanya kalau ada yang lihat iblis, setan dan segala macamnya, ya mungkin ada orang-orang yang ditentukan. Tapi wa ma ya'lamul ghaiba illallah, nggak ada yang ngerti yang gaib kecuali Allah. Udah itu aja. Pak Ustadz, saya kok semalam melihat kayak ada genderuwo. Udahlah, nggak usah begitu. Qala iblis ahlaktun nasa biddunubi wal ma'asi. Aku ini merusak manusia bidunub dengan beberapa dosa, wal ma'asi dan beberapa kemaksiatan. Apa yang namanya dosa? Ya tentulah orang suruh sholat kagak sholat, orang suruh ngaji kagak ngaji. Ketika Ramadan suruh puasa tidak puasa, yang sudah punya suruh zakat tidak zakat. Kita horizontal, dibilangin jangan ngomong kejelekan orang lain, jangan buka aib orang lain, jangan sombong, jangan iri, jangan dengki. Tapi tetap dilakukan, digoda manusia dengan sifat-sifat yang seperti itu. Makanya kalau muncul dalam hati kepengen kagak ngaji, kepengen kagak sholat, kepengen kagak puasa, kepengen iri, dengki, ghibah, sombong, merasa benar, itu iblis lagi bernyanyi dalam dada kita. Dan ingat, ketika kita ngaji tafsir surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setiap dada manusia, dada ibu, dada bapak, dada ustadz, semuanya sudah ditaruh pasukan iblis atau setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia. Maka dalam tafsir An-Nas ini Nabi ditanya, ya Rasul, alaka, apakah engkau juga ada setannya? Apakah engkau juga ada iblisnya? Apakah engkau juga ada jin kafirnya yang ditaruh oleh Allah dalam dadamu? Naam, sama, hanya terkecuali jin atau iblis atau setan yang di dada Nabi itu sudah dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada dalam dada ibu, dada bapak, dada ustadz, itu yang ganas-ganas, Pak, yang aktif. Sebagaimana aktifnya saat ini anak-anak kita memegang handphone, memegang HP, siap untuk nonton gamenya, main gamenya, nonton apa segala macamnya. Maka aktif semua. Jadi jangan dianggap ibu bapak setelah sholat, setelah zikir, setannya akan pergi, jinnya akan pergi. Enggak, karena memang rumahnya di dalam hati kita. Terus bagaimana Ustadz supaya hati ini tidak tergoda, supaya jinnya diem tidak bergerak? Yaitu tadi alladzi waswisu fi sudurin nas. Ketika menggoda dan menggoda, maka kata-kata al-khannas. Khannas itu kalau manusianya zikir, maka setannya akan ngumpet, akan menjauh. Tapi kalau manusianya tidak zikir, tidak ingat Allah, itu akan aktif menggoda. Udahlah, nggak usah berangkat sholat subuh jamaah ke Asadah. Ini kan hari Minggu dingin. Udahlah, nggak usah kemana-mana, tidur saja kamu. Kan semalam kamu begadang. Udahlah, paling kalau juga sholat subuh jamaah, habis subuh ada taklim yang ngomong, yaitu yang ngomongin begitu. Udah sih, ngapain sih? Terus digoda. Itu namanya iblisnya lagi serius goda. Ahlaktun nasa bidzunub wal ma'asi, dan kemaksiatan. Maksiat emang apa? Ya Allah ya Rabb, kalau udah bicara kemaksiatan anak-anak muda regenerasi kita, anak-anak kita ini kalau udah malam Ahad, Pak, yang nggak tahu ya, kalau malam Minggu itu kok rame gitu, Pak. Anak-anak muda yang kita lihat itu pada beli minuman keras.
Ya, di tempat orang-orang yang pada jualan itu selalu ada aja yang dibeli. Nongkrong ngobrol bersama sampai jam 2, jam 3 sampai pagi. Kalau udah ngomong kemaksiatan, yang narkoba, yang narkotika. Kalau udah ngomong kemaksiatan terus, ini godaan iblis. Tapi apa kata iblis? Ini yang bikin kita senang. Wa ahlakuni, wa ahlaku, dan kabeh manungso dan umat manusia tadi merusak aku. Suruh dosa sudah, maksiat sudah, tapi mereka akan merusak dosa itu menjadi diampuni, kemaksiatan menjadi hilang dosanya. Dengan apa dan sebab apa? Bila ilaha illallah. Sebab orang itu mau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wal istighfar, dan orangnya selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku ini dosanya sangat banyak ya Allah. Astaghfirullah ya Allah, dulu ketika aku masih muda jarang sholat. Astaghfirullah ya Allah, dulu masih muda aku suka minum minuman keras. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Iblis takut dengan orang yang bicara itu. Iblis takut dengan orang yang istiqamah. La ilaha illallah, astaghfirullah. Ini kan sebuah kecintaan Nabi kepada umatnya. Dosa yang dibisikkan oleh iblis, maksiat yang selalu dikerjakan oleh manusia lantaran bisikan iblis akan hancur luluh sebab la ilaha illallah. Ayo bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Untuk la ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya 12. 12 tambah 12 jadi berapa? 24. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Bapak nggak usah ngomong ini kebetulan. Ini bukan kebetulan. Istimewanya kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jumlahnya 24. Sehari semalam 24 jam. Maka sepelit-pelitnya manusia mengucapkan kalimah itu minimal 24 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira wiridan 24 kali berat apa berat? Berat apa tidak? Ya kalau berat itu judulnya terlalu. Silahkan ucapkan itu supaya iblisnya itu kalah. Yang kedua wal istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ayo, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah,
itu akan merontokkan dosa, merontokkan segala kemaksiatan. Tapi kenapa ini disampaikan? Ini supaya umat Nabi diampuni oleh Allah, dan yang terbaik adalah istiqomah. Tapi awas, karena hadis ini selanjutnya agak ngeri. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat manusia sudah la ilaha illallah, sudah astaghfirullahaladzim, ahlaktuhum bil hawa, maka aku akan goda dengan hawa nafsu, wahum yuhsabuna annahum muhtadun, sehingga mereka itu akan merasa, oh aku sudah mendapatkan hidayah, oh aku sudah menjadi orang baik, oh aku sudah menjadi lebih baik dari ia, oh aku sudah menjadi orang hebat, oh aku ini paling bagus. Awas, ini agak naik penyakit hati. Kalau tadi langkah awal, sekarang yang kedua. Ketika kita sudah la ilaha illallah, ketika sudah istighfar, ketika sudah mau ke masjid jamaah, mau untuk kajian subuh, kok muncul dalam hati, oh kalau begini aku sudah menjadi orang baik, oh kalau seperti ini aku sudah menjadi orang alim, oh kalau seperti ini aku sudah lebih baik dari mereka, oh kalau seperti ini aku sudah, oh seperti ini. Ini muncul hawa nafsu, merasa menjadi lebih baik, merasa menjadi lebih hebat. Itu yang dimaksud hawa nafsu, dan itu sebuah kesalahan. Jadi ketika kita sudah mampu subuh datang, sudah mampu ibu baca Quran, sudah mampu terus baca sholawat, tidaklah usah muncul merasa lebih hebat dari mereka, tidaklah usah muncul menjadi orang yang lebih suci. Gampangnya ngomong, tidaklah usah muncul menjadi orang yang memang ahli sorga. Tapi munculkan dalam dada, ya Rabb, aku ini dosanya banyak banget, lumuran dosa hampir tiap detik aku lakukan ya Rabb. Di tengah manusia yang banyak ini mungkin akulah orang yang paling banyak dosa ya Rabb. Ketika aku tekun ibadah, mungkin aku orang yang paling salah ya Rabb. Jangan muncul merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa orang yang paling lebih benar. Karena muncul rasa seperti itu annahum muhtadun. Kata iblis, mereka akan merasa mendapatkan hidayah. Nah oleh karenanya apa yang harus dilakukan? Ya terus merasa bersalah. Karena tidak akan berhenti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wa bi'izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Karena iblis itu pernah ngomong begini, ya Rabb, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, demi keistimewaanmu, demi keagunganmu ya Rabb, la azalu aghwi bani adama madamat arwahuhum fi ajzadihim. Iblis itu ngomong begini ibu bapak, ya Rabb, demi kemuliaanmu aku tidak akan berhenti, ora bakal gengsir-gengsir sapa ingsun anggenipun ingsun nggodha marang anak putu waya Adam. Saya nggak akan berhenti menggoda semua anak manusia. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama rohnya masih ada di dalam jasadnya. Jadi selama masih bernapas, itu digoda dan digoda. Tapi apa jawab Allah? Wa qala Allahu ta'ala, fa bi'izzati wa jalali ya mal'un la azalu mastaghfaru ay la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Allah menjawab, iblis, ini kan karena ada interaktif Pak. Nanti Bapak buka di dalam surat Shad ayat 71 ke atas, itu ada interaksi Allah. Ketika Allah menyampaikan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin.
ketika Allah menyampaikan, hei para malaikat, aku ini akan menciptakan manusia yang bahan bakunya itu adalah tanah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika sudah sempurna Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, maka Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu illa iblis, semuanya pada sujud kecuali iblis. Maka iblis ditanya, qala ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Hei iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam yang memang aku ciptakan dari tanganku sendiri? Apakah engkau sombong merasa hebat atau engkau merasa lebih tinggi? Kenapa iblis kamu enggak mau sujud kepada Adam? Sujudnya adalah untuk ta'ziman wa ikraman. Qala ya Rabb, ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku enggak mau ya Rabb, engkau menciptakan Nabi Adam, engkau menciptakan aku dari api, Adam itu dari tanah. Aku enggak mau. Kan yang namanya api lebih hebat daripada tanah ya Rabb. Ada interaksi. Dalam rentetan ayat ini Allah menyampaikan, engkau dilaknat ila yaumil waqtil ma'lum, kamu aku laknat sampai waktu nanti hari kiamat, bahkan terus selama-lamanya. Fa innaka rajim, engkau dirajam di dalam api neraka. Interaksi inilah iblis menyampaikan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Baik ya Rabb, aku dan keturunanku siap untuk masuk neraka, tapi aku berjanji aku tidak akan berhenti untuk menggoda seluruh anak keturunan Adam, seluruhnya ya Rabb, ila yaumil qiyamah, untuk menjadi temanku masuk ke dalam neraka nanti. Apa kata Allah? Oh silakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Rabb, aku tidak bisa menggodanya. Hanya orang yang ikhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, itu nggak bisa disentuh oleh para setan, oleh jin dan iblis. Tapi kalau masih ikhlas, itu masih banyak godaan. Contoh, saya sih acara santunan yatim mampunya 100.000, yang penting saya ikhlas. Ini belum ikhlas. Tapi ya udah ikhlas. Mukhlisin sudah memberikan, tidak ngomong saya sih ikhlas, tapi dalam hati merasa ikhlas. Ya itu masih gampang digoda, karena merasa ikhlas itu nggak ada manusia. Yang maha ikhlas adalah Allah. Contoh, kita kalau memberi apapun kepada orang, entah itu duit, entah itu beras, entah itu sembako, kok orang ini nggak pernah mengatakan makasih ya gitu, atas sembakonya, makasih atas kiriman buahnya. Rasanya hatinya puas nggak kira-kira itu Pak? Yang dikasih tiap hari kagak ngomong terima kasih. Kita sebagai manusia itu lama-lama, ini orang kok dikasih nggak pernah ngomong terima kasih, berarti kita belum mukhlis. Tapi kalau Allah hampir tiap hari, bukan hampir, tiap detik, tiap waktu Allah memberikan kepada manusia. Allah nggak butuh kata-kata alhamdulillah, Allah nggak butuh ucapan terima kasih, tapi terus dikasih dan dikasih. Kalau manusia sudah mulai muncul jiwa itu, baru namanya mukhlas. Yang mukhlas begini yang nggak bisa disentuh. Orang-orang yang mukhlas ya Allah, yang tidak bisa aku sentuh. Tapi apa jawab Allah? Ya silakan. Dan nanti orang-orang yang ikut kamu dan kamu semuanya, la amla anna jahannama minka wa manittaba'aka minhum ajma'in. Semua pengikutmu, mengikut iblis, mengikut setan, siapa mereka? Pejabat yang korupsi, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, semua dan kamu wahai iblis serta keturunanmu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min.
Maka kembali kepada hadis yang tadi. Apa jawab Allah? Wa bi'izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaru, aku tidak akan berhenti memberikan ampunan dosa kepada manusia yang selamanya masih mau istighfar. Jadi kita, ibu bapak, tidak akan bisa terlepas dari lumuran dosa, karena memang dalam hati kita masih banyak godaan, terutama ada setan yang diciptakan oleh Allah khusus ditaruh di dalam dada manusia yang selalu menggoda dan menggoda. Maka ini ditutup dengan apa? Zikrullah, la ilaha illallah. Dan kedua, dosa sebesar apapun kata Allah, penuh ini langit, penuh ini bumi, fi ananis syama wa fi qurabil ard, penuh 7 lapis langit, penuh 7 lapis bumi oleh dosa-dosa kita. Tapi selama mastaghfaru, selama mau minta ampunan dosa kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya yang istiqomah, yuk acara hari ini diakhiri dengan istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Dirasakan pakai hati, ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, terus istighfar terus, ya Allah ya Tuhan kami, bil wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Ya Allah ya Rabb, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Dosa kami yang begitu banyak ya Rabb, dosa dari seluruh anggota badan kami ya Rabb. Langkah kami penuh dengan langkah maksiat, ampuni ya Rabb. Tiada tempat kami mengadu kecuali hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan iman Islam kami hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dalam usaha kami ya Rabb. Berikanlah dalam keadaan yang seperti ini lancar dalam urusan ekonomi ya Rabb, untuk ibadah kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, mampukan kami istiqamah mengucapkan kalimat thayyibah, beristighfar kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami mampu untuk selalu ibadah atas ridho dan izin-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kami orang-orang yang husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah
Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulan yang terpenting adalah yuk selalu istiqomah, disiplin. Karena disiplin itu sangat diandalkan, karena Allah menganjurkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, yang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, yang terbaik adalah selanjutnya istiqamah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah la ilaha illallah dan astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bermusafahah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah